orang soleh, nggak pernah meremehkan orang ahli maksiat. Kenapa? Wa inna ahadakum, ada orang la ya'malu bi amali ahli nar, hidupnya di dunia ini sudah ya Allah bendino mabuk, judi, zina, karpe dewe wis maksiat tok, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira, sampai seakan-akan neraka sama dia ini tinggal sak jengkal. Iki lek matek terus neraka wis. Ya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar, akhir hidupnya berubah 180 derajat. Tahu-tahu tobat ke masjid ibadah, fayadkhuluha, mati husnul khotimah, masuk surga. Kita takut akhir hidup berubah. Sama orang lain berpandangan, bisa jadi dia berubah, dia jadi orang ahlul khair, husnul khotimah. Kita itu semuanya bakal mati, hadirin. Tidak ada di dunia ini yang kekal, semuanya pasti mati. Cuman yang jadi pikiran kita, yang jadi masalah kita, beban pikiran kita adalah dengan apa? Bi ayyi syai'in yukhtam. Hidup ini dengan apa kita akhiri? Karena Nabi SAW beliau mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang mati itu tergantung kebiasaan hidupnya. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Dan dibangkitkan tergantung matinya. Jadi dibangkitkannya kita nanti tergantung mati kita. Kalau mati kita husnul khotimah, dibangkit cahaya, berseri-seri wajahnya. Tapi na'udzubillah kalau matinya su'ul khotimah, dibangkitkan dalam keadaan ya wajahnya gelap gulita. Wujuhum yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wajah mereka berseri-seri senyum, ya, meninggal husnul khatimah. Tapi satunya apa? Wujuhum yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Wujuhum yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah. Mukanya kayak ada debu ireng. Ya. Mukanya gelap. Kenapa? Ya tadi itu, yang meninggalnya dalam keadaan nggak baik. Maka itu yang selalu dipikirkan oleh para salaf kita dulu itu, dengan apa kita tutup hidup ini. Loh, gini loh hadirin, saya kasih anu aja ya, apa kesimpulan. Orang itu semuanya hidup mau sukses. Orang hidup semuanya mau sukses. Ada nggak orang hidup mau gagal? Kalau ada, suruh mondok di Porong, ya, gak waras, alias sedan. Yes. Orang hidup semuanya mau sukses. Cuman standar sukses orang ini beda. Ada yang menyebut sukses itu dengan bisnis berhasil, kaya, itu sukses. Ada yang menyebut sukses itu karir berhasil, jadi pejabat, jadi gubernur, jadi apa? Menteri, jadi presiden, sukses. Standarnya itu. Sukses itu terkenal, viral, banyak follower, itu sukses. Standar orang seperti itu. Tapi kalau standar kita, orang beriman, sukses itu orang yang meninggal husnul khotimah. Gagal itu orang yang meninggal su'ul khotimah. Itu sukses. Tidaklah kita dibilang sukses kecuali kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut. La ilaha illallah. Sukses. Pas mau meninggal, Pak, la ilaha illallah. Tuku, jogon. Mau mati si iling tuku. Mau mati, duitku, jogon dunia. Meninggal dalam keadaan seperti itu, su'ul khatimah, nggak sukses. Anda orang yang gagal hidup. Nah, ini standarnya orang sukses mestinya di situ.
Anda punya jabatan, mau jadi presiden, mau jadi siapapun, raja, sultan, tapi kalau Anda matinya su'ul khotimah, Anda gagal. Anda mau punya uang triliunan dolar, orang menganggap semua Anda sukses, tapi matimu su'ul khotimah, Anda gagal. Anda punya follower, pengidola, kalau jalan, Masya Allah, orang semuanya moto, semua hebat, mati musuhul khotimah, gagal. Kebalikannya, Anda miskin, tapi Anda mati dalam keadaan husnul khotimah, Anda sukses. Anda nggak dikenal orang, bahkan Anda diremehkan orang. Anda meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Anda sukses. Anda jadi pejabat, atau Anda tidak punya jabatan sama sekali, tidak punya uang, tidak ada yang kenal, diremehkan orang sana sini, meninggal, la ilaha illallah, Anda sukses. Menjalani hidup ini sukses. Makanya yang membuat kita iri kalau sudah dengar fulan mati di masjid pas sembahyang subuh, fulan lagi sujud nggak bangun lagi, fulan lagi tengah-tengah ceramah meninggal, fulan dalam keadaan lagi bangun malam meninggal, fulan malam-malam lagi wudhu mau sembahyang subuh jatuh meninggal. Ya Allah. Terus kalau ada orang meninggal seperti itu, jangan ditangisi. Dia lagi dalam keadaan guyuran nikmat dari Allah. Yang perlu ditangisi diri kita. Bagaimana kita tutup hidup ini nanti. Nih, nangis mungkin anaknya, istrinya nangis karena rahmat cinta. Tapi nggak perlu ditangisi banget-banget. Siapa yang nggak kepingin? Ya. Ada satu kiai kemarin saya diceritain, waktu saya takziah meninggalnya beliau itu, beliau waktu mau meninggal jerit, Allah, aduh, kalau sudah kayak gitu tuh kayak iri hati, pengen kayak dia. Siapa yang nggak kepingin mati dalam keadaan kayak gitu hadirin? Loh, kita ini semua mati nanti. Ada yang mau hidup selamanya? Tidak ada. Kita ini semua mati. Cuman yang kita pikirkan ini dengan apa kita tutup mati ini. Makanya kan ba'dul aulia merasakan nikmatnya ibadah di tengah malam. Jadi dia itu waktu suatu malam, bangun malam jam 2:30 gitu, pas zikir, merasakan kenikmatan ibadah yang belum pernah dia rasakan. Hati itu bisa tenang, enak pikirannya, ya Allah, kayak sedep, nikmat. Kemudian ketika dalam keadaan seperti itu, dia doa sama Allah, ya Allah, keadaan yang seperti ini nih saya khawatir nggak datang lagi. Kalau kau kabulkan doaku, cabut nyawaku sekarang, ya Allah, dalam keadaan aku menikmati kedekatanku denganmu, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nikmat ini ibadah ini. Diambil sama Allah, dicabut nyawanya. Dalam keadaan seperti itu. Karena tahu, dalam keadaan seperti ini meninggal enak. Kalau enggak, nanti dalam keadaan apa kita ini meninggal? Kan gitu hadirin. Itu aja. Dan yang jadi momoknya ahli ibadah, terhantui di pikiran dan hati mereka yang ahli ibadah ini loh, kalau sampai dia itu akhir hayatnya berpaling dari Allah, tiap hari di masjid, tiap hari ngaji, Masya Allah, tapi dia masih mikir, jangan-jangan pas kematian datang, pas saya melihat, pas tidak ngaji, pas tidak jamaah, pas jauh dari Allah. Makanya dalam hadis Nabi SAW, beliau Nabi SAW mengatakan bahwa inna ahadakum, sesungguhnya ada di antara kalian,
La ya'malu bi amali ahli jannah. Amalnya seperti amalnya penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai seakan-akan surga sama dia tinggal satu jengkal. Hidupnya di masjid, ibadah tok, surga ini garis sak jengkal. Kayak garis bleng. Fayasbiqu alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahli nar. Tapi ketentuan tidak sesuai dengan harapan. Terakhir mau mati, berubah amalannya sebagaimana amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, masuk neraka, su'ul khotimah. Bisa. Ini orang soleh ketakutan gara-gara hadis ini. Terus orang soleh nggak pernah meremehkan orang ahli maksiat. Kenapa? Wa inna ahadakum, ada orang la ya'malu bi amali ahli nar. Hidupnya di dunia ini sudah, ya Allah, bendino, mabuk, judi, zina, karpe dewe wis. Maksiat tok. Hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira'. Sampai seakan-akan neraka sama dia ini tinggal sak jengkal. Iki lek matek terus neraka wis. Ya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar. Akhir hidupnya berubah 180 derajat. Tahu-tahu tobat ke masjid ibadah, fayadkhuluha, mati husnul khotimah, masuk surga. Jadi kita takut akhir hidup berubah. Sama orang lain berpandangan, bisa jadi dia berubah, dia jadi orang ahlul khair, husnul khotimah. Makanya kita yang di masjid jangan meremehkan yang di alun-alun. Bisa jadi umur kita nambah, kita yang di alun-alun ke masjid. Jangan diremehkan. Tapi tugas kita saat ini menyelesaikan ibadah kita. Jadi hadis ini tuh membuat orang sebagian itu merasakan untuk jangan aman. Dengan keadaan seperti ini jangan aman, terus istiqomah. Makanya kata Imam Haddad, man amina an la yuslab illa sulim. Orang yang merasa aman, aku pasti husnul khotimah, sulit. Yang kayak gitu yang bahaya, dicabut sebelum meninggal. Makanya orang nabi soleh itu hidupnya takut karena itu tadi. Tapi ini pandangan kita kepada orang yang maksiat bisa jadi berubah. Tapi yang maksiat jangan terus ngeremehno aku lho. Aku masuk rokok kurang sak jengkal, akhir hidupku berubah. Iya lho, berubah. Ini hadis, orang yang amalnya soleh bisa berubah masuk neraka, orang yang amalnya maksiat bisa berubah. Tapi min alamati husnul khotimah at-ta'ah. 99% orang husnul khotimah karena hidupnya taat. 99% su'ul khotimah karena hidupnya maksiat. Tapi ini nggak bisa dipastikan, ketentuan Allah kita nggak tahu. Ya, tahu hadir. Di kitab Jawahir Lu'lu' ya itu disebutkan ada kakak adik. Kakak di bawah, adik di atas. Yang kakak ini tiap hari ke masjid, ngaji, Masya Allah. Sing adik di atas, rumahnya di atas itu, tiap hari ke tempat maksiat, karaoke, diskotik, wis dolen tok mulai kubam, mabuk, rusak. Suatu hari yang soleh ini mikir, ya orang urip kok ibadah tok gak tahu happy belas aku ini. Kepingin kayak adikku di dukur kubam, ya main perempuan, nanti terus tobat lagi, hidup kok monoton nang masjid tok bosen tuh. Ya.
Coba ya sedino kapan-kapan sehari-hari gitu, suatu hari atau kapan gitu, saya ingin coba kayak adik saya gitu, terus tobat. Yang kakak mabuk tidur, bangun tidur mikir, ya Allah, urip kok rusak tok. Kok ndak kayak kakak saya yang ahli ibadah di bawah. Ya Allah, aku tak jadi kayak mas gue. Saya ingin tobat. Saya mau jadi orang yang kayak kakak saya aja ya Allah. Akhirnya yang atas mau tobat, yang bawah mau apa? Maksiat. Naik. Yang ini naik, yang ini turun. Ketemu di tangga, tangganya roboh. Brok, matek loro-loro nih. Malaikat bingung, ya apa kira? Dikonen di. Kata malaikat yang satu, ini kan ahli ibadah ya, tapi sudah niat mau bejat. Sudah naik, sudah berangkat ke tempat adiknya mau ngejak bejat. Sudah berangkat, bukan belum berangkat, sudah berangkat niatnya. Tapi adiknya ini niat tobat, sudah turun mau ke tempat kakaknya, bukan niat tok, sudah turun mau tobat. Maka adiknya husnul khotimah, kakaknya suul khotimah. Bayangkan hadirin, na'udzubillah. Makanya kata ulama, hati-hati dengan niat. Ya, hati-hati dengan niat, jangan sampai terbesit niat-niat yang nggak baik di hati kita. Kalau sudah ada niatan mau maksiat, ada ini, langsung bubarkan niat itu. Karena niat ini bahaya. Memang niat nggak dihitung, tapi kalau sudah jalan dihitung. Ya, ada orang mau ke masjid, jalan, ditabrak, dor, mati, ke masjid hitungannya. Tapi sebaliknya, ada orang niat mau ke tempat maksiat, sudah jalan di tengah ditabrak, maksiat hitungannya. Walaupun dia belum melakukan maksiat, tapi sudah niat, sudah jalan. Lain halnya kalau besitan hasanah, kayak yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang kalau niat untuk berbuat maksiat tapi nggak dilakukan, nggak ditulis, itu cuma niat besitan yang belum dia upaya. Kalau sudah pergi jalan menuju, itu sudah niat, sudah berangkat. Kalau yang satunya itu disebut khawatir. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jaga, jangan maksiat, jangan niat maksiat. Makanya ulama-ulama itu dalam manakibnya disebutkan ma fa'ala makruhan wala hamma bimakruh. Orang itu nggak pernah melakukan yang makruh, bahkan niat untuk berbuat makruh aja nggak pernah, takut, apalagi yang haram. Nah, sekarang dengan apa kita hidup ini, kita tutup kehidupan kita. Jangan remekno aku lho, Bang. Aku masuk rokok kurang sak jengkal, akhir hidupku berubah. Iya lho, berubah. Ini hadis, orang yang amalnya soleh bisa berubah masuk neraka, orang yang amalnya maksiat bisa berubah. Tapi min alamati husnul khotimah at-ta'ah. 99% orang husnul khotimah karena hidupnya taat. 99% su'ul khotimah karena hidupnya maksiat. Tapi ini nggak bisa dipastikan, ketentuan Allah kita nggak tahu. Ya, tahu hadir. Di kitab Jawahir Lu'lu' ya itu disebutkan ada kakak adik, kakak di bawah, adik di atas. Yang kakak ini tiap hari ke masjid ngaji, masya Allah. Sing adik di atas, rumahnya di atas itu tiap hari ke tempat maksiat, karaoke, diskotik, wis dolen tok mulai kubang, mabuk, rusak. Suatu hari yang soleh ini mikir, ya urip kok ibadah tok gak tahu, happy belas aku. Kepingin kayak adikku di dukur, kubang,
ya, main perempuan, nanti terus tobat lagi. Ya, nanti terus tobat lagi. Hidup kok monoton nang masjid tok ae. Bosen tok. Ya. Coba ya sedino kapan-kapan sehari-hari gitu, suatu hari atau kapan gitu saya ingin coba kayak adik saya gitu, terus tobat. Yang kakak mabuk tidur, bangun tidur mikir, ya Allah, urip kok rusak tok ae. Kok ndak kayak kakak saya yang ahli ibadah di bawah. Wis ya Allah, aku tak jadi kayak mas kue. Saya ingin tobat. Saya mau jadi orang yang kayak kakak saya aja ya Allah. Akhirnya yang atas mau tobat, yang bawah mau apa? Maksiat. Naik. Yang ini naik, yang ini turun. Ketemu di tangga, tangganya roboh. Brok, matek loro-loro nih. Malaikat bingung, ya apa kira? Digonang di. Kata malaikat yang satu, ini kan ahli ibadah, ya, tapi sudah niat mau bejat. Sudah naik, sudah berangkat ke tempat adiknya, mau ngejak bejat. Sudah berangkat, bukan belum berangkat, sudah berangkat niatnya. Tapi adiknya ini, niat tobat, sudah turun mau ke tempat kakaknya, bukan niat tok, sudah turun mau tobat. Maka adiknya husnul khotimah, kakaknya suul khotimah. Bayangkan hadirin, na'udzubillah. Makanya kata ulama, hati-hati dengan niat. Ya, hati-hati dengan niat, jangan sampai terbesit niat-niat yang enggak baik di hati kita. Kalau sudah ada niatan mau maksiat, ada ini, langsung bubarkan niat itu. Karena niat ini bahaya. Memang niat nggak dihitung, tapi kalau sudah jalan dihitung. Ya, ada orang mau ke masjid, jalan, ditabrak, dor, mati, ke masjid hitungannya. Tapi sebaliknya, ada orang niat mau ke tempat maksiat, sudah jalan di tengah ditabrak, maksiat hitungannya. Walaupun dia belum melakukan maksiat, tapi sudah niat, sudah jalan. Ya. Lain halnya kalau besitan, hasanah. Kayak yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang kalau niat untuk berbuat maksiat tapi nggak dilakukan, nggak ditulis, itu cuma niat besitan yang belum dia upaya. Kalau sudah pergi jalan menuju, itu sudah niat, sudah berangkat. Kalau yang satunya itu disebut khawatir. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jaga, jangan maksiat, jangan niat maksiat. Makanya ulama-ulama itu dalam manakibnya disebutkan ma fa'ala makruhan wala hamma bimakruh. Orang itu nggak pernah melakukan yang makruh, bahkan niat untuk berbuat makruh aja nggak pernah, takut, apalagi yang haram. Nah, sekarang dengan apa kita hidup ini, kita tutup kehidupan kita.